Seorang perempuan curhat begini, "Bang, setelah menikah lagi dengan perempuan lain, ayah tidak menafkahi kami. Adik saya diserahkan ke kakak dari almarhumah ibu. Sedangkan saya, karena sudah bekerja, alhamdulillah bisa hidup dari gaji yang gak seberapa. Menurut abang, apakah kami emang bukan tanggung jawab ayah lagi ya?" Baik, kita bahas ya. Harap didengarkan sampai selesai. 1. Menurut saya, kalian tetap tanggung jawab orang tua. Dalam hal ini, ayah yang masih ada. Terlepas dia sudah menikah dengan perempuan lain atau belum, itu bukan alasan. Harusnya sebelum menikah lagi, ayah kalian pasti sudah menjelaskan posisinya kepada calon istri barunya, bahwa dia adalah seorang duda dengan 2 orang anak yang masih harus diberi nafkah dan cinta. Bagi saya, anak tetaplah tanggung jawab orang tua sampai kapanpun. Selama nyawa masih dikandung badan, orang tua, apapun kondisinya, pasti akan berusaha menyenangkan semua anak-anaknya. Kasih orang tua tidak terbatas. 2. Kalau emang adik diserahkan ke pihak keluarga ibu, berbaik sangka saja dulu. Barangkali sebelumnya memang sudah ada komunikasi antara ayah dan keluarga, sehingga hal ini dilakukan ayah kalian. Jangan buru-buru salahkan ayah, karena bisa jadi pihak keluarga ibu memang meminta adikmu untuk diasuh karena melihat ayah sepertinya pasti bakalan berat menghidupi dan mengurusi. Ayah harus bekerja siang dan malam, rumah harus diurusi, dibersihkan agar selalu rapi. Pakaian kotor harus dicuci, lalu disetrika dan disimpan di lemari. Selanjutnya, kalian 2 anaknya harus dijaga. Nah, ini kan berat sekali. Ayah kalian bisa jadi nggak akan sanggup menjalani. Itulah kenapa adik diserahkan ke keluarga yang lain, karena pasti sudah dipertimbangkan sejak jauh-jauh hari. Belum lagi, ayah bakalan menikah lagi. Pihak keluarga ibu barangkali beranggapan adikmu itu bakalan lebih terurus dan terjamin hidupnya jika dirawat oleh kakak dari almarhumah ibu. 3. Kenapa ayah kalian tidak menafkahi setelah menikah lagi? Ya saya tidak tahu. Tapi sekali lagi, mari berbaik sangka dulu. Ini bisa disebabkan beberapa alasan. Coba perhatikan apa pekerjaan ayah sekarang. Berapa gajinya? Barangkali emang ekonomi sedang susah sehingga ayah tidak bisa memberi uang jajan atau keperluan lebih kepada kalian. Atau karena hal lainnya yang tentu saja sekali lagi saya tidak bisa menerka-nerka. 4. Saya paham betul ketika salah satu dari 2 orang tua kita pergi, lalu satu yang lainnya kemudian menikah lagi, kita sebagai anak pasti ada rasa nggak terima. Aneh rasanya melihat ayah duduk mesra berdua dengan perempuan lain yang bukan ibu kita. Kok gimana gitu melihat ayah masuk kamar sambil menggandeng istri barunya. Kita ingin berontak, ingin marah, tapi nggak bisa, ya kan? Kemudian karena hal itu, kita menjadi sedikit benci atau tidak suka ke ayah, bergumam dalam hati, dasar laki-laki, semuanya sama, nggak bisa setia pada satu wanita saja. Baru juga ditinggal pergi, sudah kawin lagi. Hati-hati, setitik kebencian, sekecil apapun itu, jika bersemayam di dalam hati, maka akan menjadikan kita tidak adil lagi dalam menilai setiap kejadian. Beneran, contoh nih ya, kita benci kepada si A karena satu dan lain hal. Lalu, karena kita benci pada si A, maka sebaik apapun A melakukan perbuatan, di mata kita pasti jelek. Si A bersedekah, kita bilang, paling cuma pengen dapat pujian. Si A ke masjid sholat berjamaah, kita berujar, alah tumben, biasanya juga sholat di rumah, ini pasti ada maunya. Si A bagi-bagi sembako kepada tetangga, kita bergumam, tuh sok-sokan bagi-bagi sembako biar dibilang paling dermawan di perumahan. Basi, begitulah kebencian, sekecil apapun bisa membahayakan. Itulah kenapa sejak tadi saya selalu mengajak berbaik sangka saja dulu. Barangkali ayah melakukan ini dan itu ada sebabnya yang kita belum tahu, belum mengerti karena kebijaksanaan dalam diri belum matang sama sekali. Kelak, semoga saja semua tersingkap dan kita menjadi paham, mengerti kenapa dia melakukan ini.